Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga pada saat ini. Sungguh luar biasa, kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersekutu bersama Tuhan bersama-sama meskipun masih di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi rasa kekusyukan kita beribadah bersama Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengawali ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ibadah keluarga yang kami langsungkan di rumah kami masing-masing pada saat ini, yang kami selenggarakan secara online ini, kami langsungkan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang senantiasa menyertainya dari awal sampai akhir, dapat berjalan dengan baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masuk ke hadirat-Nya. Kita pujikan menggunakan Kidung Jemaat nomor 355. Yesus memanggil, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bahkan. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kita menyiapkan diri kita dan juga kita akan mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Setiap langkah kehidupan kami, setiap nafas kehidupan kami, Engkau senantiasa beserta, Engkau senantiasa melihara kami. Terima kasih ya Tuhan. Namun kami menyadari bahwa kami manusia yang penuh kesalahan dan dosa. Kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Ampunilah kami ya Tuhan apabila kami pada saat ini memiliki kesalahan dan dosa. Karena kami yakin dan percaya bahwa hanya Engkaulah sumber pengampunan kami. Dan kami siap untuk menerima. Biarlah kami dapat layak menghadap kehadirat-Mu pada saat ini, yang akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau senantiasa mengurapi hati kami, pribadi lepas pribadi, sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan ini dapat senantiasa menguatkan dalam kehidupan kami, dalam menjalani segala pergumulan yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita pada saat ini diambil dari Mazmur pasal 150
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, Mazmur pasal 150 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, saya akan membacakannya untuk kita semua dengan judul besar, Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikianlah kesaksian Alkitab. Kita yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkannya, terlebih memberlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul firman pada saat ini saya beri judul tidak bisa diukur, tidak bisa dihitung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita pada saat ini terambil dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur merupakan sebuah rangkaian buku doa yang dibuat oleh para pemazmur pada zamannya, di mana mereka menghadapi sebuah pergulatan, sebuah persoalan. Dan kitab Mazmur ini dibuat berdasarkan keadaan konkret yang para pemazmur pada saat itu sedang mengalaminya. Mereka alami dalam pergulatan dengan Tuhan. Dan kitab Mazmur biasa digunakan dalam kasanah liturgi Yahudi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan biasanya dinyanyikan dengan iringan musik yang berdawai. Kalau dalam bacaan kita pada saat ini di situ ada kecapi, ada seruling dan lain sebagainya. Mazmur sebagai doa adalah ungkapan iman yang berangkat dari sebuah pengalaman nyata yang dialami oleh para pemazmur. Pengalaman dan paham iman macam apakah yang dialami oleh para pemazmur? Pemazmur di dalam doanya berbicara kepada Allah, tetapi juga berbicara tentang Tuhan. Segala pergulatan hidup para pemazmur, baik dalam suka maupun duka, tidak terlepas dari mata Tuhan Allah. Dia selalu hadir dan tahu apa yang terjadi pada umatnya. Allah bukan hanya tahu dan hadir, tetapi juga bertindak sebagai penyelamat. Itulah yang dirasakan oleh para pemazmur sehingga mereka bisa membuat rangkaian buku doa yang pada saat ini yang kita miliki dalam kanon Alkitab, yaitu adalah kitab Mazmur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk itulah pemazmur dengan penuh iman berdoa kepada Tuhan. Allah disadari oleh pemazmur sebagai Dia yang hadir dengan karya penciptaannya, karya penyelenggaraannya, dan karya keselamatannya. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mulai dari bab 1 sampai pasal 150, kitab Mazmur berisi soal memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini saya mengajak panjenengan semuanya untuk merenung. Pernahkah panjenengan duduk, diam, mengagumi betapa agung dan mulianya Allah itu? Juru selamat kita. Hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita diam sejenak untuk merenungkan, merasakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini adalah beberapa gambaran tentang Allah yang saya temukan saat membaca kitab Mazmur. Mazmur 1, Mazmur pasal 1 ayat yang ke-48, di situ disebutkan banyak sekali gambaran tentang Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita merenung. Dari Mazmur
pasal 1 sampai 48 saya akan membacakan pokok-pokok gambaran tentang Allah. Yang pertama adalah Tuhan adalah perisai. Tuhan adalah sumber ketentramanku. Tuhan adalah rajaku. Tuhan adalah hakim. Tuhan adalah yang maha tinggi. Tuhan adalah tempat perlindunganku. Tuhan adalah penolong anak yatim. Tuhan adalah raja untuk selama-lamanya. Tuhan adalah adil. Allah adalah kekuatan bukit batu, kota benteng, dan kubu pertahananku, penyelamatku, sandaranku, penebusku. Dia adalah gembalaku, raja kemuliaan, Tuhan semesta alam, Allah penyelamatku, terang dan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Dia adalah Allah yang mulia, Tuhan Allah yang setia, Allah yang hidup, penolong dalam kesesakan, raja yang besar atas seluruh bumi. Itulah gambaran Allah dari Mazmur pasal 1 sampai pasal yang ke-48. Kalau perhatikan dari pasal seperti itu, wow, banyak sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Banyak sekali. Kalau saya merenungkan hal ini, betapa bangganya saya punya Allah yang begitu luar biasa. Semua gambaran itu sudah cukup untuk direnungkan dalam satu hari. Bahkan cukup untuk dijadikan bahan permenungan kita dalam menjalani kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, coba renungkan kembali betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah dan tidak pernah tergoyahkan. Sungguh kita tidak dapat menghitung betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Tidak bisa. Banyak cerita tentang cinta kasih yang ada di dalam dunia ini. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesemuanya itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sangat jauh berbeda dari kasih lain yang ada di dunia ini. Inilah garis besar karakteristik kasih Tuhan kepada umatnya. Yang pertama adalah kasih Tuhan itu tak berubah. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih Tuhan itu terus mengalir secara terus-menerus, tidak ada berkurangnya, tidak ada lebihnya, dan tidak pernah berhenti sampai selama-lamanya. Sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 117 ayat 2. Kasih manusia bersifat sementara, mudah sekali berubah, sangat bergantung pada situasi dan kondisi. Itulah kasih manusia. Misalnya, contohnya, tanggal muda, kadar kasih manusia itu cukup tinggi. Berbanding terbalik dengan ketika tanggal tua, kadar kasih manusia itu cenderung menurun. Dan banyak lagi ketika masalah yang datang dalam hidup manusia, belum tentu kasih yang ada dalam diri kita itu terus bertambah. Tetapi kasih Tuhan, bagaimana? Dalam kondisi apapun, situasi apapun, tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kasih Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Bahkan kita tidak dapat mempengaruhi kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan mengasihi kita sebelum ada perbuatan baik yang kita lakukan baginya. Itu artinya adalah sebelum kita lahir di dunia ini, Tuhan sudah mengasihi kita.
Kemudian yang kedua adalah kasih Tuhan itu adalah sempurna. Artinya kasih Tuhan itu sepenuhnya benar-benar lengkap dan utuh. Karena itu jangan sekali-kali kita mengukur besarnya kasih Tuhan dengan keadaan yang kita alami. Karena kecenderungan manusia, ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengukur kasih Tuhan itu dari seberapa nyamannya dia tinggal di dunia ini. Kalau dia nyaman tinggal di dunia ini berarti ya, oh Tuhan itu benar-benar mengasihiku. Kalau aku tidak nyaman tinggal di dunia ini, ya berarti Tuhan tidak mengasihiku. Sering sekali manusia mengukur akan hal itu, dan juga diukur dari seberapa suksesnya manusia itu hidup di dunia ini. Namun ingatlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan marilah kita untuk mencoba merenungkannya, bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu adalah bentuk kasihnya terhadap manusia. Salah satu wujud Tuhan dalam mengasihi kita adalah bukan dengan sebuah kemapanan, bukan dengan sebuah kenyamanan, tetapi salah satu wujud kasih yang begitu luar biasa adalah dengan menjalani sebuah penderitaan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Tuhan kita. Salib adalah bukti betapa sempurnanya kasih Tuhan terhadap diri kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih adalah kasih Tuhan itu tak bersyarat. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam Roma 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini sangat berbeda dengan kasih manusia yang sangat bersyarat. Seringkali kita hanya mau mengasihi orang yang mengasihi kita jika orang tersebut mau mengasihi kita. Kita tidak akan mengasihi orang lain jika orang tersebut tidak mengasihi kita. Itu syarat yang sering dilakukan oleh banyak orang. Istilahnya ada uang abangku sayang, kalau nggak ada uang abangku tendang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena itu ketika merenungkan hubungan kita dengan Allah, manusia cenderung mengukur kasihnya berdasarkan perbuatan. Ketika saya berbuat baik, dia mengasihi saya, tetapi jika saya salah, saya membayangkan hanya akan mendapatkan sebuah cacian daripadanya. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah tidak demikian. Kasih Allah tidak seperti itu. Allah tidak mengasihi karena kita layak mendapatkan kasih-Nya. Bukan. Dia mengasihi apapun keadaan kita. Kalau dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 kita membaca tadi, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena apa yang dilakukan Yesus Kristus bagi kita, kita tahu bahwa Allah selalu mengasihi kita. Kebenaran sederhana itu menghancurkan kesombongan dan melenyapkan ketakutan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan sedemikian rupa mengasihi kita. Tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Apapun juga yang ada di dunia ini, tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Seharusnya kita bangga memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita renungkan dari awal adanya manusia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan sudah membuat atau membentuk kita dari tanah liat, dari debu tanah, dengan tangannya. Dan yang luar biasa adalah Dia membuat kita seturut dengan gambar Allah. Meniupkan udara, diberikan tempat yang spesial yaitu Taman Eden, diberikan kuasa atas segala ciptaan yang ada di bumi. Terus Tuhan masih mengasihi umat manusia meskipun manusia membelot, manusia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka, yaitu dengan cara mengutus para nabi. Setelah zaman para nabi, Tuhan turun tangan sendiri dengan
cara menjadi anak manusia untuk menebus dosa umat manusia, menderita mengikuti aturan dunia dan lain sebagainya. Tidak hanya di situ Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika tugas Tuhan Yesus telah selesai di dunia ini, Dia masih memberikan kita Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita sampai pada saat ini. Dari awal manusia dibentuk sampai pada saat ini, Tuhan masih tetap memperhatikan kita. Tuhan masih tetap mengasihi kita. Itu luar biasa loh Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Seharusnya kita malu yang sering marah kepada Tuhan ketika sebuah masalah itu datang. Seharusnya kita malu sudah menyadari kasih Tuhan tetapi masih tetap saja melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seberapa besar kasih kita kepada Allah tidak akan pernah sebanding dengan kasih Allah kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah firman ini juga bisa menguatkan kita dalam mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan kita lakukan bersama-sama. Sambil mengingat kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak bisa diukur besarnya, yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Biarlah kita bisa mengikuti, menghayati dengan penuh kasih, dengan penuh penghayatan bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang barusan kita dengar itu dapat senantiasa menguatkan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena Tuhan senantiasa bersama kita, kasih-Nya begitu luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan namanya. Menanggapi firman ini, sekaligus kita juga akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Diiringi dengan Kidung Jemaat nomor 376, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita. Pada saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa kami puji dan kami muliakan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami senantiasa mengucap syukur atas kehidupan kami, atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami dapat berkumpul bersama, itu semua adalah berkat daripada-Mu. Tuhan, melalui firman ini juga biarlah kami diajarkan, kami juga diingatkan bahwa Engkau senantiasa mengasihi kami,
apapun keadaan kami. Engkau senantiasa mengasihi kami dalam segala langkah kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu kami senantiasa terus untuk bersama-Mu, terus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyadari bahwa kehidupan kami sebagai manusia penuh dengan keterbatasan, tapi kami berusaha yang terbaik untuk mempersembahkan segala kehidupan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan berkati, Tuhan sucikan, dan Tuhan kuduskan. Sehingga persembahan ini layak di hadirat-Mu dan bisa bermanfaat untuk pelayanan di GKJW Jemaat Jember ini. Berkati saudara-saudara kami yang mengurusnya, Tuhan senantiasa berikan kebijaksanaan. Sehingga persembahan ini hanya benar-benar untuk pelayanan di gereja ini saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, pendidikan kami, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu yang penuh dengan mukjizat. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa menuntun kami dalam setiap kegiatan kehidupan kami. Engkau turut ikut campur tangan dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, kehidupan rumah tangga kami. Berkati pribadi lepas pribadi setiap anggota keluarga kami, istri, suami, anak, cucu, orang tua. Biarlah kami menjadi keluarga yang bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Dimanapun berada terkhususnya di GKJW Jemaat Jember ini, biarlah segala pelayanan yang dilaksanakan, program-programnya Tuhan berkati, sehingga dapat berjalan dengan baik, sehingga gereja-Mu ini dapat menjadi terang dan garam. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa setiap pelayannya, Bapak Pendeta, Panatua, dan Diaken, dan semua pribadi yang ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan saja yang berkati, sehingga kami semua dapat memberikan pelayanan kami yang terbaik hanya untuk-Mu. Berkati juga bangsa dan negara kami, yang pada saat ini masih belum selesai dengan pandemik. Kiranya Tuhan sendiri yang mengatur, Tuhan yang memberkatinya. Terlebih semua yang bertugas untuk menyelesaikan pandemik ini ya Tuhan. Tuhan senantiasa berikan kekuatan, sehingga pandemi COVID-19 ini dapat benar-benar menghilang dari negara kami, juga dari bumi ini ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden beserta jajarannya, kami serahkan semuanya. Tuhan senantiasa berikan kebijaksanaan, sehingga keputusan yang diambil dapat senantiasa menyejahterakan masyarakatnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya pergumulan kami, kehidupan kami, hanya di dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah hampir menyelesaikan ibadah pada saat ini. Marilah kita tutup ibadah ini menggunakan Kidung Jemaat nomor 416. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua.
tersembunyi ujung jalan. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra Sang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita semua pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ibadah keluarga kita pada saat ini. Sekaligus ini juga menjadi kesempatan bagi saya untuk berpamitan. Loh, kok wis berpamitan? Nggih, ini sebenarnya kesempatan saya untuk berpamitan bahwa tugas saya sebagai vikar di GKJW Jemaat Jember akan berakhir pada tanggal 1 Agustus. Oleh karena itu, saya bersama istri mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak, Ibu, Saudara semuanya atas segala bimbingannya, atas segala tuntunannya, kritik sarannya, sehingga itu bisa membuat saya lebih baik lagi untuk menjalani proses vikar selanjutnya. Saya akan ditempatkan di GKJW Jemaat Segaran per 1 Agustus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya juga memohon maaf apabila saya memiliki kesalahan, baik itu dalam perbuatan saya dan juga tentunya bersama istri, ataupun dalam perkataan kami yang mungkin menyinggung Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga tetap meminta dukungan doa dari Bapak, Ibu, Saudara semuanya dalam saya menjalani proses masa vikariat ini, biarlah dapat berjalan dengan baik dan dapat mengakhirinya pun juga dengan baik. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Hampir setahun saya di sini, 11 bulan saya di sini, dan pasti banyak pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan di sini. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.